Sejarah Desa Karanganyar, Situs Karamat Buyut Galudrajaya Part 1. Desa Karanganyar adalah suatu wilayah desa di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka yang terletak pada wilayah Kantong, daerah aliran Sungai Cimanuk di sebelah barat dan berbatasan langsung dengan wilayah Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati, sebelah utara berbatasan dengan Desa Panongan Kecamatan Jati 7, sebelah timur berbatasan Desa Salawana Kecamatan Dawuan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balida Kecamatan Dawuan dan Desa Pasir Malati Kecamatan Dawuan. Keberadaan Desa Karanganyar atau sebutan lain telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1837 yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dawuan dan merupakan desa induk atau bukan desa pamekaran, dengan potensi utama dalam bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian utama penduduk desa, dan pencaharian lainnya dengan jumlah yang cukup kecil. Menurut catatan dari para tetua desa, setiap penamaan tempat tidak lepas dari sejarahnya di masa lalu. Sejarah tersebut baik berupa bukti fisik ataupun hanyalah berupa cerita masyarakat dari mulut ke mulut. Salah satunya, sejarah Desa Karanganyar. Penamaan Desa Karanganyar sedikit tidaknya diklasifikasikan ke dalam dua versi. Nama Karanganyar berasal dari kata Kalanganyar, kalang yang berasal dari bahasa Sunda yang artinya tempat makalangan, yang berarti tempat terjadinya perang. Konon katanya tempat ini merupakan tempat terjadinya Perang Bantarjati, yang mana ketika itu Bagus Rangin dengan gigihnya memimpin pasukannya di dalam pemberontakan melawan pasukan Belanda. Desa Kalangan Anyar ini sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Siwalan sebelum berubah nama menjadi Desa Panongan berasal dari nama Panoongan tempat mengintai Noong karena pada waktu itu sebagian warga Desa Siwalan Noong terjadinya Perang Babat Bantarjati di Kalangan Anyar dan sampai sekarang Desa Siwalan dinamakan Desa Panongan. Nama Karanganyar berasal dari kata Karanganyar, karang berarti tempat sedangkan anyar berarti baru, yang artinya tempat yang baru. Hal ini disebabkan secara geografis Desa Karanganyar terletak di tepi Sungai Cimanuk, yang mana Sungai Cimanuk selalu meluap di waktu musim hujan dan sering terjadi banjir, dan menyebabkan pula terjadinya erosi longsor bagi daerah yang ada di daerah bantaran sungai, sehingga dari waktu ke waktu daratan Desa Karanganyar semakin habis terbawa oleh aliran sungai. Sedangkan kalau kita kaji dari cerita rakyat dari mulut ke mulut, diceritakan bahwa pada tahun 1800-an, di tempat ini terdapat suatu perguruan silat, seni bela diri, yang dipimpin oleh Bapak Sarinah yang bergelar Ki Galudrajaya. Menurut sebagian versi Galudrajaya, bersahabat baik dan dekat dengan Ki Bagus Rangin, yang merupakan seorang pejabat di Kebagusan Bantarjati, yang merupakan bawahan Kesultanan Cirebon. Pada waktu itu di daerah wilayah Cirebon, girang pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan paksa setor upeti higa, perampasan dari hasil tatanen pertanian rakyat, sehingga rakyat pribumi merasa dirugikan, dan demi keadilan rakyatnya pada suatu waktu, akhirnya Ki Bagus Rangin melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan Perang Bantarjati. Gerakan pemberontakan Bantarjati memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga pemerintah Belanda sangat begitu sulit untuk mengatasinya. Alhasil selanjutnya pemerintahan Hindia Belanda mengadakan suatu sayembara barang siapa yang bisa menangkap Bagus Rangin hidup atau mati, dengan imbalan akan diberikan hadiah yang sangat berharga dari pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian sayembara tersebut sampai ke telinga Ki Bagus Rangin yang sedang bersembunyi dengan melakukan taktik perang gerilyanya. Singkat cerita, Bagus Rangin mengirimkan surat kepada Galudrajaya yang isinya tiada lain. Bagus Rangin ingin menyerahkan diri pada pemerintahan Hindia Belanda asalkan ditemani oleh Galudrajaya. Akan tetapi di tengah perjalanan utusan Bagus Rangin yang mengendarai kuda dihalangi oleh sekelompok orang dan terjadilah perkelahian.
Demi untuk menghindari korban jiwa, akhirnya utusan Bagus Rangin melarikan diri. Tetapi kuda-kuda mereka tidak bisa terselamatkan dan mati terbunuh, sehingga daerah pesawahan pinggir Sungai Cimanuk tersebut sampai sekarang dikenal dengan nama daerah kuda mati. Setelah utusan Ki Bagus Rangin berhasil melarikan diri, menghadap dan melaporkan kejadian yang mereka alami kepada Ki Bagus Rangin, dan akhirnya Bagus Rangin merasa kaget dan berpikir tentang cara lain untuk bertemu Galudrajaya yang merupakan sahabat lamanya.